gengs, balik lagi di Gengs Talk. Oke, bareng aku lagi Andini yang bakal ngajak gengs-gengs semua buat ngobrol bareng. Dan pastinya di episode kali ini tuh kita ngobrolinnya yang gak jauh-jauh sih dari anak sekolah, khususnya kayak seumuranku lah ya. Kita tuh bakal ngobrolin tentang setelah tamat sekolah ini nanti mau ngapain sih? Kuliah, kerja, atau gap year? Oke, tentunya buat ngobrolin ini aku nggak sendirian dong, karena aku udah ngundang 2 narasumber yang udah siap buat sharing-sharing bareng aku. Oke, tapi aku belum kenalan, jadi kita kenalan dulu nih. Halo. Hai. Ini namanya siapa nih? Oke, kenalin ya. Perkenalkan, nama aku Sila Kamila Tunuha dari SMK Kesehatan Purwokerto jurusan DKV. Nama aku Naufal Laksana Bintang dari SMK Kesatrian Purwokerto jurusan DKV. Oke, kelas 12 ya? Iya, Iya. kelas 12. Satu kelas nggak? Satu Satu kelas. kelas. Satu kelas. Oke, langsung saja kita ngobrol ke topik utama kita. Nih, kan udah kelas 12 pastinya udah bentar lagi lulus ya. Lagi Iya. PKL ya? Iya, lagi Iya, PKL. lagi Lagi PKL. PKL. Oke, nih kalian tim yang pengen cepet-cepet lulus atau nanti aja deh lulusnya? Kalau aku sebenarnya, kalau untuk masa sekarang sebenarnya lebih ke nggak pengen cepet-cepet lulus. Kenapa tuh? Soalnya lebih pengen bareng-bareng sama teman-teman kelas gitu. Kalau udah lulus kan Oke. kita udah ada kesibukan masing-masing, jarang kumpul-kumpul kayak gitu paling. Iya, pastinya kan ada yang merantau atau Iya. sibuk kuliah kerja gitu ya. Kalau Novan gimana? Kalau dari aku sendiri sama sih kayak Sila, pengen nikmatin dulu nih masa sekarang, nggak pengen cepet-cepet lulus. Ya karena kapan lagi gitu kumpul sama teman-teman kan? Oke, Waktunya iya. sesering itu lagi kapan lagi gitu. Karena emang masa SMK tuh orang bilang kayak masa yang paling seru gitu Iya. loh. Tapi real banget sih. Oke, ini kalau kalian dengar kata lulus, hal apa yang bikin kalian kepikiran atau yang kalian pikirkan? Lulus. Kalau aku sebenarnya lebih ke gimana sih nanti ke depannya gitu. Kan ada mungkin beberapa orang ada yang pengen lanjut atau lanjut kuliah atau lanjut kerja kayak gitu. Nanti gimana kita nentuin masa depan kita gitu paling. Oke. Kalau dari aku sendiri, kalau dengan kata lulus tuh rasanya kayak apa? Ya nanti kedepannya mau gimana nih? Mau kuliah atau mau kerja gitu kan? Iya, oke. Perasaan kalian gimana nih? Seneng, biasa aja atau ya udahlah? Ya sebenarnya ya udahlah. Ya udahlah. Aduh. Oke, ngomong-ngomong soal kepikiran gimana gitunya, kalian mau lanjut kemana nih? Oh iya, kerja atau kuliah? Kalau dari aku sendiri aku lanjutnya kuliah. Kuliah. Iya, sama. Aku juga kuliah. Kenapa tuh? Ngelanjutin pendidikan aja gitu. Oke, udah kepikiran belum mau lanjut kemana? Udah sih, udah Udah? kepikiran ya. Kemana tuh? Aku ini ada niatan buat ini ngambil jurusan ilmu komunikasi di UNSUD. Unsur. Wow, sama nih. Kalau Sila gimana? Kalau aku Uncu juga cuman lintas jurusan deh. Apa tuh Aku jurusan apa? ngambilnya sastra Jepang. Sastra Jepang. Iya. Wih, keren banget. Bisa bahasa Jepang nggak sekarang? Enggak ah. Perkenalan. Nanti dulu. Bisa lah. Oke, ini menurut kamu sendiri, menurut kalian, kuliah tuh wajib nggak sih buat semua orang? Kalau menurut aku enggak sih. Kenapa? Karena ada beberapa orang mungkin yang pengen lanjut, ada juga yang enggak benar-benar enggak mau deh, enggak mau kuliah, atau mungkin karena ada kehalang ekonomi, ada sebenarnya pengen kuliah cuman karena ekonominya kurang jadi memutuskan buat enggak kuliah atau kuliahnya nanti dulu, gitu ya. kerja dulu gitu. Ngumpulin uang buat nabung terus bayar kuliah sendiri. Iya. Gitu. Oke, ini kuliah ya. Pastinya kemarin TKA kan, udah TKA gimana? Menurut kalian TKA gimana sih? Kalau menurut aku susah banget. Menurut aku sih waktunya terlalu mepet ya gitu ya diumumin ya. Kalau nggak salah itu diumuminnya bulan Agustus. Bulan Agustus tuh ada TKA, diumumin ada TKA, terus November pelaksanaannya gitu. Menurut aku terlalu cepat gitu waktunya untuk belajar tuh, menurut aku terlalu terburu-buru, jadi nggak maksimal. Apalagi kan kita anak SMK ya. Iya, bener banyak prakteknya banget. gitu. Benar. Materinya. Pembelajarannya itu beda sama anak SMA. Iya bener banget, aku TK juga, soalnya kok kayak gini banget nih, materinya dari mana kok di SMK nggak pernah, ini buat anak SMA aja bisa nggak sih? Karena kita
SMK bener banget kayak pelajaran materi-materi gitu kan jarang ya sih, Iya. kayak praktek. Oke, ini kan udah mulai kayak ada pendaftaran gitu. Kalian udah finalisasi belum nih? Aku sendiri udah. Udah. Alhamdulillah udah. Daftar KIPK nggak? Aku enggak. Kalau aku daftar. Daftar. Oke. Tapi nih aku mau tanya, kalian tuh lebih overthinking mikirin masa depan atau yaudah deh jalanin dulu aja? Mungkin kalau dulu aku ya pas baru pertama kali masuk SMK gitu, aku mikir aku tuh overthinking banget gitu loh. Ini nanti ke depannya gimana nih habis lulus nih, mau ngapain, mau ngambil mau kuliah atau mau kerja. Tapi semakin kesini nih aku kelas 12, aku mikirnya ya udahlah jalanin dulu aja gitu. Baru nanti dipikirin lagi ke depannya gimana. Kalau aku beda. Gimana tuh? Kalau aku tuh waktu awal masuk SMK ya udah jalanin dulu aja. Aku Coba. sebenarnya dari kelas 10 sampai kelas 11 tuh aku nggak kepengen kuliah. Aku pengennya tuh kerja. Kayak ngapain kuliah, mikir-mikir lagi ngerjain tugas. Aku nggak mau pusing kayak gitu kan. Terus juga karena aku sama-sama SMK nih, makin lama aku di SMK makin paham, oh ternyata ya bisa kuliah, cuma kemungkinan buat itunya Ya. susah gitu kan kalau lewat SNBP kayak gitu, karena emang Chance-nya kan beda. rata-rata kayak gitu buat anak SMA SMA. nggak sih? Kayak mikir, waduh. Karena pelajaran-pelajaran yang mendukung kan dari anak-anak SMA SMA. gitu. Iya, karena SMA kan jarang praktek lah ya, paling praktek buat mapel apa gitu. Iya. Kalau kita kan ada jurusannya gitu. Misal nih kalau pilihan kalian tuh nantinya nggak sesuai rencana, kalian udah kepikiran rencana cadangan atau belum? Kalau dari aku sih aku udah ya. Kan rencana aku itu kuliah nih, kuliah. Nanti mungkin amit-amit ya kalau Iya. nggak terima gitu. Aku mungkin tahun ini belum ngambil SNPT. Jadi aku kerja dulu 1 tahun gitu. Baru tahun depannya aku belajar sekalian nyoba ngambil SNPT gitu. Iya, aku sama. Aku mungkin kalau untuk waktu sekarang buat belajar SNBP aku nggak sanggup deh. Nah, Belum terburu-buru, bisa. cepet apa? Bener, Tambah sedikit iya. waktunya. Juga kan kita kan lagi PKL nih. Waktu buat belajarnya jadi kurang lah gitu. Berangkat pagi, pulangnya capek gitu kan ya. Bener Enaknya banget. istirahat. Nanti juga kalau mau balik SMK kita udah nggak pelajaran kayak biasanya lagi nggak Iya. sih? Iya. Fokus buat UKK. Oke, udah kelihatan ya dari obrolan kita tadi tuh mau lulus SMK nih. Kayak aku juga tuh banyak banget yang dipikirin kayak overthinking soal kuliah atau kerja. Waduh, tapi aku jadi makin penasaran sama cerita dari Kak Novan dan Sila berikutnya. Selanjutnya tuh gimana? Jadi kita bakal obrolin lagi setelah jeda yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Gangstalk. Halo gengs, balik lagi di Gangstalk. Oke, tadi kan aku udah tanya-tanya nih ke mereka kayak pilihan mereka mau kemana nih setelah lulus. Kita bakal lanjut ngobrol-ngobrolnya karena aku udah penasaran banget. Aku juga kita cerita-cerita bareng lah intinya di sini. Oke, ini aku mau tanya lagi buat kalian nih. Kalian tuh lebih takut nganggur atau dapat kerja tapi nggak sesuai keinginan? Aku sih lebih takut nganggur ya. Iya. Kenapa Lebih takut tuh? nganggur. Karena ya Iya, jadi nggak ada nggak kegiatan ada gitu kegiatan, sehari-hari. nggak ada Cuma- pemasukan juga Nah, itu. gitu. Lebih baik ada sedikit gitu ketimbang nggak sama sekali. Iya. Gitu. Iya sih bener banget, kalau nganggur kan kita nggak dapet apa-apa gitu kan. Cuma dapat santai senengnya doang, tapi hasilnya nggak ada. Oke, menurut kalian berdua nih, walaupun kalian nantinya mau lanjut kuliah ya pastinya kan habis kuliah kerja ya? Iya. Oke, mending gaji sedikit tapi tempat kerjanya tuh nyaman, atau gajinya gede tapi tempat kerjanya tuh nggak nyaman? Gimana ya? Kata aku sih lebih baik yang ini. Buat awal-awal dulu nih. Iya. Buat awal dulu mending yang gaji sedikit dulu aja gitu. Tapi kenapa lingkungannya tuh? kan ramah, itu baik. Iya. Baur sama teman kerja enak gitu. Iya, kalau Sila juga sama ya? Sama mungkin ya. Oke, sama. Tapi emang iya sih, kalau misal nih, kalau kita kerja di lingkungan yang, misal orang-orangnya kayak ke kita cuek, gimana Iya. rasanya kan kayak didiemin banget nggak Iya. sih, kayak orang asing banget. Padahal kerja di situ ya. Iya, padahal satu kerjaan gitu. Oh iya, ini nanti kalian mau kuliah tuh lewat jalur apa nih utamanya? Kalau dari aku nyoba dulu yang ini, jalur SNBP. SNBP. SNBP Iya. yang Iya. eligible itu ya? Iya.
Oke. Bismillah, semoga keterima. Amin. Amin. Terima, nanti kita bikin cuci biru. Iya. Aduh. Oke, hal yang paling kalian takutin tuh apa sih nanti kalau udah mulai kuliah? Takut ini apa? Soal lingkungannya, pertemanannya juga takut nanti nggak dapet temen kayak gitu. Kalau dari aku mungkin sama ya gitu ya. Takut nggak dapat temen terus. Ya. Apa ya? Apa? Bingung ya? Aku kan belum ini, Iya, kuliah, belum belum tahu tahu. jadinya gimana. Iya sih, sama, takut kayak nggak punya teman gitunya. Terus juga takut jurusan yang Kita pilih tuh kita pilih tuh nggak sesuai sesuai sama ekspektasi gitu. kita. Karena kan ekspektasi nggak selalunya Nggak sesuai. berjalan mulus gitu kan. Oke, ngomong-ngomong nih, kalian tuh kayak pernah ngerasa takut nggak sih pilih jurusan buat kuliah nanti? Takut. Kalau aku takut. Ceritain. Kalau aku insya Allah enggak sih, karena aku sebelumnya harusnya udah riset dulu jurusan aku kayak gimana gitu kan. Terus nanti kedepannya kayak gimana gitu. Jadi insya Allah dari aku yakin aku nggak salah pilih jurusan gitu. Oke, yakin banget ya, syukurlah. Kalau Sila? Kalau aku mungkin takut juga sih. Kalau aku takut nanti nggak sesuai sama ekspektasi aku. Tapi ada juga beberapa kalau misalkan dari univ ini aku nggak dapet nih, aku nggak bisa masuk, otomatis aku harus lari ke univ yang lain. Nah di situ mungkin antara mau nggak mau kan, walaupun kalau Bismillah keterima, mau nggak mau tetap harus lanjutin kuliah di jurusan itu. Tapi walaupun kayak gitu, aku juga tetap harus tahu sih, udah ngeriset jurusan mana aja yang harus aku Jadi masukin gitu. ya. Oke, karena kan kalau kuliah beda ya sama sekolah, pastinya kita nggak Beda banget. bisa pindah-pindah gitu. Iya. Jadi harus benar-benar yakin nih sama pilihan kita, dan apapun yang terjadi nanti kita harus siap menerima resikonya. Oke, kalau aku sih kuliah lebih takut ke skripsianya. Ya, Itu pasti. Walaupun emang masih lama, kuliah aja belum. iya. Masuk kuliah aja belum kan? Iya gitu. kan, tapi udah mikir ke situ-situ. Oke, karena kalau lihat di konten-konten gitu kan, Pusing skripsinya ya, tebel pusing banget. banget. Iya. Tebel banget, kayak ini isinya apaan aja sih kok bisa sampai setebel itu. Balik revisi gitu kan. Kalau belum beli revisi, wow, pusing banget. Oke, kalian tuh lebih takut gagal atau takut mencoba? Lebih takut. Aku lebih takut gagal. Iya. Kenapa? Lebih takut. Bentar. Bentar. Iya, lebih takut nggak mencoba gitu. Aku lebih baik cobain semuanya terus gagal gitu. Iya. Ketimbang aku nggak nyoba sama sekali gitu. Sila Sama. Tapi iya sih, sama aku juga, kayak kalau Iya. kita nggak coba, ya mana kita Kita tahu tahu kan. gitu kan. Ya langkah baiknya kita coba dulu. Kalau kita nggak nyoba udah pasti gagal gitu kan. Iya, Nah, udah pasti gagal tuh. kalau kita nyoba tuh pilihannya dua itu, sukses sama gagal gitu. Tergantung usaha kita. Menurut kalian nih, momen paling serius atau paling berkesan menjelang kelulusan ini selama SMK itu apa? Momen paling serius berarti yang saat ini lagi nih. Iya. Ya mungkin PKL ya menurut aku. PKL. Kenapa tuh? Karena itu kita kayak diterjunin ke lapangan kerja langsung gitu loh. Di lapangan tuh kerja tuh kayak gini gitu. Kita harus siapin mental, nggak cuma beda banget pokoknya sama kayak kita sekolah biasa gitu. Iya sih, PKL bener banget, kayak ternyata gini ya rasanya kerja. Capeknya dapet gitu. Karena ya semuanya nggak ada yang gampang lah, pasti Betul. Semuanya ada lah tantangannya, ada cobaannya, challenge-nya. tantangan. Oke. Ekspektasi kalian nih nanti kalau udah di kuliahan gimana? Ekspektasi. Mungkin dari Sila dulu. Apa ya? Apa? Apa? Dari aku dulu ya? Iya, aku dulu deh. Dari aku tuh mungkin kuliah ya seperti biasanya aja, tapi mungkin nanti aku di kuliah lebih banyak ke mau nyoba ini sih, intern gitu, di magang. Gitu. Iya, jadi nggak cuma kuliah-kuliah doang gitu kan, kita cari pengalaman juga gitu. Oke, kalau Sila? Kalau aku mungkin sama, tapi ada juga yang aku pengen nyoba tuh
pertukaran pelajar Oh, gitu. Aku juga pengen nyoba itu, magang juga. Kalau ngomongin soal masa depan nih, menurut kalian tuh kuliah itu investasi atau beban? Kalau menurutku investasi mungkin ya. Mm. Soalnya kan di masa sekarang kebanyakan tuh kalau mau daftar kerja kebanyakan harus minimal Minimal, S1 iya. gitu. Jadi menurutku itu termasuknya investasi sih Iya. buat masa depan kita nanti. Oke, menurut Novan? Iya, mungkin sama juga mungkin kan kalau kita melanjutin kuliah kita juga dilatih cara berpikirnya mungkin berbeda gitu kan sama yang lain gitu. Oke, sekarang aku mau tanya nih, kalau kalian nih udah nantinya punya penghasilan sendiri nih, itu membuat kalian menjadi senang atau malah merasa terbebani? Kalau penghasilan senang sih, senang. Kita dapat duit juga, kita juga kan yang pakai gitu. Iya. Dan mungkin bisa juga nyenengin keluarga kita, adik-adik kita, ibu kita gitu. Jadi ya gitu. Senang aja. Iya, kayak kebayang gak sih kita udah kerja nih, udah punya penghasilan sendiri, kita beliin ini tuh buat orang tua atau kakak atau adik kita, betapa senangnya karena itu, wah ini aku beli pakai Uang Uang hasil sendiri kita ya. sendiri Jeripaya, gitu. Jeripaya hasil kita sendiri. Kayak- Iya. wah Lihat orang lain senang kan kita juga senang gitu kan. Apalagi dari kita gitu. iya benar banget. Itulah alasan kayak pas kecil, aku pengen cepet-cepet dewasa Pas biar gede. bisa. Tapi pas gede Udah kayaknya SMA Iya, aja kayak- gitu kan. Kayak wah ternyata berat banget dia. Karena kita kan walaupun nantinya udah kerja kita harus pintar buat mengatur keuangan Keuangan, kita. manage. Walaupun dengan gaji sebesar apapun, kalau kita nggak pintar ngaturnya ya percuma. Iya. Nih, ada nggak satu hal yang bikin kalian yakin sama pilihan kalian sendiri? Ya mungkin dari kemampuan diri aku gitu. Selama yang aku udah pelajarin, yang aku dapetin dari SMK gitu mungkin. Itu aku udah yakin gitu, insya Allah. Aku juga. Oke. Tadi kan kita udah ngomongin banyak soal masa depan ya, pilihan buat lanjut setelah sekolah nanti setelah lulus. Nah, sekarang aku bakal ajak kalian buat nonton video jalan-jalan cuma dengan budget Rp15.000 aja. Kira-kira dapat apa aja ya? 15.000. Murah ya, Purwokerto murah-murah ya. Iya kah? Oke, aku bukan orang Purwokerto. Oke, tapi masih banyak mas. Oke, tanpa berlama-lama ya, karena aku juga udah penasaran 15.000 dapat apa aja. Langsung saja kita tonton. Halo gengs, balik lagi di segmen Jalan-Jalan. Kali ini aku sama Keisha lagi ada di Pasar Manis, Purwokerto. Nah, kali ini kita bakal cari jajanan pasar yang ada di Pasar Manis, Purwokerto. Betul, tapi kita bakalan jajannya tuh dengan budget 15.000. kira-kira kita dapat Cukup nggak apa sih aja gitu dan ya? cukup nggak sih? Yaudah yuk langsung aja kita cari jajannya. Let's go. Oke geng, Kita udah dapetin semua jajanan yang tadi kita udah beli. Kita tadi beli apa aja ya kayak? ini ada kue cucur, terus ada bubur ketan hitam, terus ini ada pai susu ya, Oh ini iya. pai susu, terus ada ini apa? Ini tuh klepon, tapi ada Campur lupis ya? Iya, campur ada lupisnya.
jadi satu. Langsung aja kita coba gitu. Oke, yang pertama kita bakalan nyobain yang kecil dulu nih, ada Betul. Pai susu. Ini murah sih. Dan Gimana sih rasanya gitu ya? So gue langsung cobain aja. ini aku ambil Suka nggak ya? ya. Hmm. Mirip kue nastar. Jujur ya? Cuma menurut aku ini agak susah ditelan. Pasti seret gitu. Tapi enak kayak kue nastar. Manis. Manis tuh banget. Rating. 8/10. Aku sama 8/10. Kita next cobain apa nih? Kue cucur. Cucur. Ini kue yang tradisional ya. Iya, betul. Guys. Wah. Hmm. Enak. Bagian pinggirnya tuh crispy ya. Nggak yang susah buat Ditelan. telan gitu loh. Terus nggak terlalu berminyak juga. Betul banget. Biasanya kan ada yang banyak minyak banget gitu ya. Bagian Ini enggak. ininya tuh manisnya tuh nggak yang kemanisan itu loh, masih Jadi manisnya pas. tuh pas. Betul banget. Rating. Lah, 9/10. Kalau aku 10/10. Karena aku suka banget kue cucur deh. Mantap. Next kita bakal nyobain bubur ketan hitam. Nah, ini yang satu. Oke. Ini itunya ya, Santan ya. santan. Semuanya Suhunya aja ya langsung. aja. Atau udah cukup sih ini. Diaduk dulu tapi. Oke, ya dulu kamu. Oke, sudah. Langsung aja kita coba. Cobain. Enak. Mm. Ini tapi kalau misal manis tuh lebih enak sih. Jadi si buburnya itu sebenarnya manis, cuma manisnya itu kurang berasa gitu ya. Iya, betul. Itu juga ini kalau ditaruh kulkas enak banget nggak sih? Betul, kayak apa sih dinikmati dingin-dingin gitu ya. Rating aku 7/10. Lo berapa air? 9/10. 9/10. Oke guys, next kita bakal nyobain kue lupis Sama klepon. klepon. Langsung aja kita buka, gengs. Wow. Wow, jadi gulanya dicampur ya. Iya, mereka Oke. bersatu. Aku bakal nyobain kleponnya dulu ya. Enak. Enaknya. Oh. Enak kan? Begitu kita gigit itu gulanya ya. Langsung keluar. Iya, gulanya itu langsung cair meleleh gitu. Next kita bakal nyobain lupisnya nih. Iya. Enak. Enak. Dari gulanya tuh bener-bener manis. Terus lupisnya juga enak. Enak. Nggak keras. Enak. Enak. Ini Manis ya? betul banget. Kamu kasih rating berapa? Aku 9. Sama aku juga 9/10. Ini manis, terus juga perpaduan dari kelapanya tuh enak banget guys. Gurih. Kelapa itu bener gurih. Betul banget, nggak yang bau gitu nggak sih? Nah guys, itu dia jalan-jalan kita di Pasar Manis Purwokerto hari ini. Langsung aja ke Andini di studio.
Wah, ternyata teman-teman aku tuh pergi ke pasar manis. Mereka cuma bawa uang 15.000. Mereka tuh dapat cucur, bubur, klepon sama lopis. Ternyata bener ya kata Novan tadi, Purwokerto murah-murah. Di jajan 15.000 dapat segitu, termasuknya menyangin gak sih? Oke, menurut kalian worth it gak tuh? Worth it Worth sih. it aja sih, Iya. 15.000 Oke. dapat banyak gitu kan. Bener banget. Oke, kan tadi kita udah ngobrol-ngobrol ya. Iya. Sekarang kita bakalan main kuis bareng. Siap nggak nih? Ya, Insya Allah, Kak, insya Allah. siap, Oh siap. iya, nanti aku bakal bacain soal-soalnya. Kalau kalian mau jawab tuh angkat tangan dulu. Oke. Oke. Nanti jawabnya setelah aku tunjuk. Oke. Oke, cepet-cepetan ya. Oke, udah siap? Siap. Oke. Ikut deg-degan nih. Oke, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Keputusan terbaik setelah lulus ditentukan oleh A. Peluang yang tersedia, B. Kesiapan, C. Tuntutan situasional. B kalau nggak salah. Betul. Widih. Skornya 1-0. Oke, baru di awal. Lanjut ke pertanyaan kedua. Keuntungan utama bekerja lebih dulu dibanding kuliah adalah A. Waktu adaptasi yang lebih cepat terhadap tekanan profesional, B. Kesempatan membangun identitas diri tanpa tuntutan akademik, C. Penghasilan instan tanpa risiko jangka panjang. B. Salah. Sila mungkin? C. Salah Salah juga. juga. Oke. Ini udah tertera dong jawabannya, jadi kita nol kan. Oke, masih banyak pertanyaan. Jadi skornya masih tetap ya 1-0. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Arti kata gap year adalah Jeda 1 tahun. Salah. bener sih, jeda-jeda gitu. Gimana nih? Boleh ya, jawabannya benar. Oke, skornya seri 1-1. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang keempat. Pilihan kuliah sambil kerja paling ideal jika A. Menghindari ketergantungan pada satu jalur, B. Memiliki manajemen waktu dan tujuan yang jelas, C. Ingin mempercepat kemandirian finansial. Waduh, bareng nih. Sweet dong. Berarti gunting kertas. Iya. Iya, boleh. Tingkat Pas. Pas. Waduh. Oke, Oke, Nova. Novan. Yang B. Betul. Skornya 1-2. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Manfaat terbesar kuliah selain ijazah adalah A. Legitimasinya di mata sosial, B. Pembentukan kepribadian dan pergaulan, C. Cara berpikir dan relasi profesional. C. Betul, skornya seri 2-2. Lanjut ke pertanyaan yang keenam. A. Barometer, B. Seismograf, C. Termometer. Manakah alat yang digunakan untuk mengukur kekuatan gempa? Seismograf. Betul. Skornya 2-3. Ini salip-salipan ya. Wah, keren banget. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketujuh. A. India, B. Cina, C. Amerika Serikat. Manakah negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia saat ini? India. Betul, ayah jawabannya. Oke, skornya 3 sama. Tiga sama, seri. ya, seri. Wow, keren. Bosnya ikut deg-degan di sini. Oke, lanjut ya ke pertanyaan ke-8. A. Volt, B. Watt, C. Ampere. Satuan listrik untuk mengukur kuat arus adalah Apa ya? Kuat arus. Apa? Ya, Ya, di situ. apa? Oke. Ampere. Ampere. Betul. Skornya 3-4.
kan salip-salipan. Aduh, takut. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ke-9. A. Mantel. B. Inti. C. Kerak. Manakah yang merupakan lapisan bumi paling luar? Kerak. Betul. Skornya 35. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ke-10. A. Asia. B. Afrika. C. Eropa. Manakah benua yang memiliki jumlah negara terbanyak di dunia? Asia. Salah. Sila mungkin? Maaf, apa aja tadi pilihannya? A. Asia. B. Afrika. C. Eropa. Eropa. Salah juga. Oke, kita nolkan. Jawabannya Afrika. Oke, skornya masih 35 ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang ke-11. Arti kata kemproh yaitu? Kemproh. Ayo. Tahu. Apa? 3, 2, 1. Nah, pas. Nyerah. Jadi artinya itu jorok. Oh. Oke. Kalian anak Banyumas kan? Iya. Akhirnya. Lah ini asli Banyumas bukan? Berarti bukan? Ya kan akhirnya di sini berarti ahli banyak. Oh iya. Oh iya ya. Oh iya. Oke, skornya masih sama 35. Kita lanjut ke pertanyaan yang ke-12. Ngelih artinya adalah Lapar. betul. Skornya 45. Wah, menyalip lagi kayaknya nih. Waduh. Kita lanjut ke pertanyaan yang ke-13. Jungkat dalam bahasa Indonesia artinya? Jungkat. Apa? Sisir. Betul. Skornya 55. Seri. Waduh, aku masih ada 2 pertanyaan. Kira-kira siapa ya yang bakal menangin kuis ini? Oke, langsung saja kita lanjut ke pertanyaan yang ke-14. Bung artinya apa? Bung. Saudara. Oh, bukan. Salah. Sila? Bung. Aku taunya makanan. Bener. Itu bambu muda. Betul. Skornya Iya. 65. Menyalip. Kita masuk ke pertanyaan yang terakhir. Kira-kira siapa ya yang bakal menangin kuis ini? Oke. Pertanyaan yang terakhir. Dapur dalam bahasa Jawa yaitu? Pedangan. Betul. Skornya seri. Jadi kuis ini dimenangkan oleh Kak Sila dan Novan. Dimenangkan mereka berdua. Keren banget sih. Jawabnya langsung bener-bener salip menyalip dan akhirnya seri. Walaupun ada beberapa pertanyaan yang tidak terjawab tadi, tapi nggak apa-apa, ini keren banget. Oke, akhirnya kuis kita udah selesai. Nah, setelah kuis kita bakal main game bareng yang pastinya nggak kalah seru sama kuis tadi. Penasaran nggak? Game apa? Belum tahu nih. Belum tahu. Oke, kita bakal lanjut main game setelah jeda yang berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Gengs Talk. Halo gengs, balik lagi di Gengs Talk. Oke, seperti yang tadi aku udah bilang, kita sekarang bakalan main game bareng. Oh iya, aku belum kasih tahu gamenya apa. Jadi di depan kita udah ada headphone. Kita bakal main tebak kata. Jadi nanti salah satu dari kalian ada yang pakai headphone. Di headphone ini bakal aku setel musik yang sangat kencang. Enggak kencang banget. Kalian mungkin ya, misal kalau yang mulai Sila dulu, terus Novan bacain kata. Kamu tebak. Nanti aku kasih waktu 10 detik. Oke, sudah siap? Siap? Oke, boleh dipakai. Kata pertama ini. Oke. Mas mulai. Bentar, aku Udah. hitung ya. Udah siap belum? Udah. Mungkin boleh diginiin. Nah, oke. Siap? Siap. Oke, aku hitung. 3,
2, 1. Keteteran. 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 Ke Ke te teh te teh ran. Ran. tekan Ran. Ran. lan Ran. ran 3. Ya. keteteran. Ketebak. Oke. Bener, oke. Masih ada 4 kata. Udah siap? Kita lanjut lagi. Kata ini ya. Oke. 3, 2, 1. Madang. Dang. Madang. Ya. Wow, keren ya, langsung ketebak. Dengar nggak sih? Kedengeran ya? Boleh diginiin, Ditekan. tekan lagi. Kenapa? Ditekan. Oh, nggak dengar ternyata. Oke, lanjut ya ke kata yang ketiga. Ini ya. Oke, 3, 2, 1. Ngelantur. Nge. Ke Nge. re Nge. bentar, bentar. Nge. Ang. Nge. Ke Nge. re Nge. re Nge. Ngelantur. Lantur. ngelantur. 5. Oh, udah ketebak ya? Ketebak. Oke, ketebak lagi. Keren banget. Lanjut ya ke kata yang keempat. Ini ya. Oke, 3, 2, 1. Darurat. Da. Da Ru. ru Rat. darurat. Wow, keren banget. Keren banget. Ketebak, hampir ketebak semua. Kira-kira kata terakhir ini bakal ketebak nggak ya? Oke, kita lanjut aja ke kata yang kelima. 3, 2, 1. Keledai. Ke. Re Ke. re Ke. re Keledai. Ledai. kedai Keledai. keledai. Keren, ketebak semua. Oke, 5 kata berhasil ditebak semua sama Sila. Keren banget. Sekarang gantian tinggal Novan yang pakai headphone-nya. Boleh dipakai? Oke. Gang ini. Oke. Udah siap belum nih? Siap. Oke. Ya, Nanti yang ini. Oh, oke. Kita mulai ya. 3, 2, 1. Biawak. Piawak. Oke. Nah, kita lanjut ke kata yang kedua. Ya. Oke. Tongkol. Tongkol. Oke. Wow. Udah ketebak 2. Kayaknya bakal bisa nebak semua nih kayak Sila tadi. Lanjut aja ya ke kata yang ketiga. Oke. Udah siap? 3, 2, 1. Mengigau. Pis. Pisau. 3, 2, Me 1. Mi. Demi. Kita lanjut ke kata berikutnya ya. Udah siap? Udah. 3, 2, 1. ke Si. Ci. Pi. I. Ki. ketoprak. Ketoprak. Ketebak. Oke, lanjut ke kata yang terakhir buat Novan. Udah siap? 3, 2, 1. Talk. Talk. Tan. Talk. Ental. Empal. Talk show. Pasok. Talk show. 2, Talk show. 1. Ah. Ternyata Novan bisa menebak 3 kata ya tadi. Tapi keren sih. Udah. Oke, tadi Cila bisa nebak semuanya dan Novan mendapat 3 kata. Ih, kalian keren banget. Ini sebenarnya kedengeran gak sih? Enggak. Kedengeran musiknya Suara keras. musik keras banget. Wow, keras banget sonorik.
Waduh. Oke, chemistry kalian ternyata kuat Berat. nih, sangat kuat. Nah, tadi kita udah ngobrol bareng, main kuis dan main game bareng nih ya barusan tadi. Ada aja ya kekhawatiran dan tantangan yang harus dihadapi sama anak-anak yang mau lulus sekarang ini, khususnya kita ini. Kayak wow, pusing banget. Oke, dan jadi tadi kita juga udah lihat video jalan-jalan cari jajan cuma dengan budget 15.000. Nah, nggak kerasa ya kita udah ada di akhir obrolan. Boleh dong kasih kata-kata buat gengs-gengs yang lagi nonton. Boleh dari Naufan dulu mungkin? Dari Sila dulu aja. Oke. Bebas. Apa ya? Buat teman-teman semua yang mungkin kelas 12 atau masih kelas 11, mulai disiapin dari sekarang gimana kelanjutan buat kedepannya biar nggak ribet kayak kita sekarang. Mungkin yang gimana ya, yang dadak baru aku mau kesini apa ya, jangan bimbang, jangan ngambil keputusan yang mepet banget. Jadi tentuin mulai dari sekarang. Oke, bener banget ya, jangan mendadak tuh, bener-bener kita harus siapin secara matang. Oke, dari Naufan. Kalau dari aku buat teman-teman nih, terutama kelas 12 ya, semangat buat kalian, tetap kencangin aja doanya sama belajarnya. Terutama buat teman-teman jangan terpaku sama SNBP doang ya. SNBT-nya juga tetap harus dipelajarin. Dan untuk kelas 10, kelas 11 dipersiapkan dari awal, ya nanti pas kelas 12 nggak keteteran. Bener banget. Nah, berarti kita harus bener-bener yang pertama tadi kita harus nentuin pilihan kita dari jauh-jauh hari. Kita harus mungkin apa namanya ya, kita cari-cari di sosmed kan banyak ya sekarang. Oh iya, ngomong-ngomong soal kerja atau kuliah itu semuanya baik kok. Semuanya bisa bikin kita sukses. Itu semua dilihat dari usaha kita dan niat kita. Oke, terima kasih untuk Kak Sila dan Kak Naufan udah nemenin aku ngobrol di episode kali ini. Terima kasih juga buat gengs-geng yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir dengan sangat setia. Jangan lupa saksikan episode berikutnya hanya di Satelit TV Inyong Apple. Bye-bye!